atau kerap dipanggil Dewi, lahir pada tanggal 4 Desember 1884. Dewi Sartika terlahir dari keluarga yang ternama. Orang tuanya yaitu Raden Samanagara dan Nyi Raden Raja Permas. Setelah Dewi Sartika beranjak dewasa, orang tua Dewi Sartika bersikukuh untuk menyekolahkan Dewi Sartika karena Dewi sudah menunjukkan bakatnya dalam belajar mengajar. Bu, bagaimana jika kita tetap menyekolahkan Dewi ke sekolah Belanda? Benar Kanda, sebenarnya saya sangat setuju. Namun, bukankah hal itu sangat bertentangan dengan adat saat ini? Hal yang kau katakan tidaklah salah, Bu. Melihat semangat Dewi belajar, Anda rasa menyekolahkannya adalah pilihan yang bagus. Tolong panggilkan Dewi kemari, Bu. Baik Kanda. Dewi, silakan duduk, nak. Apa yang ingin kita bicarakan Ayahanda? Ayah dan ibumu sudah sepakat bahwa kau akan melanjutkan sekolah Belandamu lagi. Benarkah? Terima kasih Ayah, Ibu. Dewi senang sekali. Dewi Sartika bersekolah di Eerste Klasse School atau sekolah kelas 1 untuk penduduk non-Eropa sampai di bangku kelas 2. Setelah itu ia di drop out karena terdengar kabar bahwa ayahnya harus diasingkan ke Ternate bersama dengan istrinya yaitu Nyi Raden Raja Permas karena dituduh menyabotase pacuan kuda di Tegalega untuk mencelakai bupati di sana. Dewi Sartika pun diminta untuk tinggal sementara bersama pamannya Raden Demang Arya Surakarta yang saat itu menjabat sebagai Pati Cicalengka. Jadi, Ibu dan Ayahku pergi ke Ternate dan aku tinggal sendirian di rumah. Ya sudah, kamu sekarang tinggal di rumah paman saja. Iya, Paman. Tetapi kamu tidur di kamar belakang bersama sepupu perempuanmu ya. Baiklah, tidak apa-apa, Paman. Setelah Dewi tinggal cukup lama bersama pamannya, terdengar kabar bahwa ayahnya Raden Somanagara meninggal dan ibunya Nyi Raden Raja Permas kembali ke Bandung setelah sekian lama mengikuti suaminya di pengasingan. Dewi segera mengemas barang-barangnya dan pergi tanpa pamit pada keluarga pamannya. Ibu hampurakan Dewi, Ibu hampurakan. Tidak, nak, tidak. Aku tidak bersalah. Kau adalah gadis yang cerdas, buat ayah dan ibumu bangga. Dewi janji badai memperjuangkan etika Dewi. Dewi akan mendirikan sekolah kaum perempuan, Bu. Apapun yang kamu lakukan, jika itu baik untukmu dan bangsa, Ibu akan selalu mendukungmu. Hatur nuhun, Bu. Pada tahun 1902, Dewi Sartika menyambangi rumah Bupati Bandung untuk meminta persetujuan mendirikan sekolah khusus perempuan. Iya, silakan masuk. Silakan duduk, nak. Ada yang bisa saya bantu, nak? Saya ingin meminta bantuan Bapak untuk mendirikan sekolah. Sekolah apa yang hendak kamu rintis? Sekolah istri. Kenapa kamu hendak mendirikan? Karena saya ingin melihat seorang perempuan mandiri agar tidak bergantungan oleh suami. Bagus, saya suka sama rencanamu. Terima kasih Pak, tapi saya akan mendirikan sekolah di rumah paman saya. Baik, kalau begitu saya akan bekerja sama dengan pihak Belanda. Terima kasih Pak, saya pamit pulang. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Setelah itu, Dewi Sartika menyambangi rumah pamannya di Cicalengka untuk meminta persetujuan tentang rencananya tersebut. Permisi Paman. Ya Dewi, ada apa? Silakan masuk. Jadi begini Paman, aku akan mendirikan sebuah sekolah khusus kaum perempuan. Karena adanya kaum perempuan dilarang oleh Belanda bersekolah. Baik, paman bisa membantu apa? Dewi akan mendirikan sekolahan di Kepatihan. Baik, paman izinkan kamu mendirikan sekolah di rumah kepatihan. Dewi berjanji akan memperjuangkan sekolah khusus kaum perempuan Sunda. Baiklah Dewi, paman doakan semoga rencana kamu berjalan dengan lancar. Terima kasih Paman. Setelah itu Dewi Sartika lantas menemui saudaranya Nyi Purwa dan Nyi Owit untuk meminta bantuan. Permisi Kak. Silakan duduk Wi.
Tumben Wi, kamu kesini, ada yang bisa kami bantu? Benar, apakah yang ingin kau bicarakan, Wi? Begini Kak Purwa, Kak Uit, Dewi berniat untuk mengajak kakak mengajar di sekolah baru Dewi Kak. Sekolah kau sudah didirikan. Benarkah? Wah, selamat, Wi. Akhirnya cita-cita kamu tercapai. Benar Wi, kami akan membantu Dewi semampu kami. Jalan terus cita-citamu Wi, tidak akan yang sia-sia. Terima kasih Kak, Dewi berusaha untuk mengembangkannya Kak. Semenjak itu, akhirnya sekolah khusus bagi perempuan pribumi itu berdiri untuk pertama kalinya di Hindia Belanda alias Indonesia pada 16 Januari 1904. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah istri. Beberapa tahun kemudian, sekolah istri yang didirikan Dewi Sartika berkembang pesat dan memiliki murid yang cukup banyak. Di sekolah tersebut, Dewi mengajarkan cara menulis, membaca, menari, berhitung, dan mengajarkan pelajaran agama. Bagaimana anak-anak, mengerti tidak? Mengerti, Ibu. Pada tahun 1906, ia menikah dengan Raden Kanduruhan Aga Suryawinata yang merupakan guru dari sekolah Karang Pamulang. Setelah itu, sekolah istri dipindahkan karena rumah kepatihan pamannya tidak mencukupi untuk menampung murid yang semakin banyak. Sehingga pada tahun 1910, sekolah tersebut direlokasi ke lokasi yang lebih besar dan mengubah namanya menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Pada tahun 1942, saat masa penjajahan Jepang, Sekolah Dewi Sartika dibubarkan oleh Jepang dan diganti namanya menjadi Sekolah Gadis. Pada tahun 1946, saat peristiwa Bandung Lautan Api, gedung sekolah itu pun ikut terbakar. Dewi Sartika beserta keluarganya pun meninggalkan Bandung untuk mengungsi ke Ciparai, di sebelah tenggara Bandung. Ia juga sempat berpindah ke Garut, lalu berpindah lagi ke Cineam, daerah pegunungan di selatan Tasikmalaya. Kondisi kesehatan Dewi Sartika semakin lemah. Dewi menderita sakit keras sampai akhir hayatnya. Dewi Sartika meninggal dunia pada hari Kamis 11 September 1947. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Desa Cineam. Kemudian jasadnya dipindahkan ke makam para Bupati Bandung di Kepatihan pada tahun 1951. Dewi Sartika mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya ia mendapatkan medali emas kehormatan Orde van Oranje Nassau dari pemerintah Hindia Belanda pada 1939. Tentunya penghargaan tersebut tidak diberikan kepada sembarang orang. Pemerintah Indonesia juga mengakui jasa-jasanya dengan memberikan gelar pahlawan nasional pada tanggal 1 Desember 1966.